Hai guys, jumpa lagi dengan my channel, not large, not small, just medium. Pada kesempatan baik ini, kita akan membahas bagaimana untuk menampilkan suatu data dari database ke dalam table. Jadi seperti kita lihat di layar monitor, sebelum kita coding, kita penunjang teori dulu dikit. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah database yang isinya seperti yang di layar. Kemudian ini kita lengkapi dengan file API, ya, REST API, jadi berbagi resource. Ini ada JSON-nya, sehingga ini bisa jadi resource dari pihak yang lain. Nanti bisa kita coba data yang akan kita tampilkan dari REST API ini akan kita tampilkan di layar monitor smartphone kita. Tapi karena data itu misalnya kita ambil langsung menggunakan file JSON, itu tidak bisa kita tampilkan langsung ke dalam layar handphone kita. Jadi harus kita convert dulu dia ke data model, baru nanti bisa dia ditampilkan. Oke, selanjutnya ini biasa seperti yang sudah-sudah, saya menggunakan localhost dengan IP ini, portnya 8087, dan JSON filenya saya taruh di dalam directory table dengan nama json.php. Oke, selanjutnya ini cara berkomunikasi dia dari, katakanlah yang di sebelah yang saya tunjuk ini, di front end, dia menuju ke back end, kemudian ada report balik, dapat dia file JSON-nya, kemudian dia di-convert ke data model, sebelum ditampilkan dia ke layar, kita list dulu di data model, baru dapat kita show-kan sehingga tampillah seperti layar di smartphone kita. Kemudian ini get data from REST API ya, jadi REST API-nya kita buat sendiri di lokal komputer kita, tapi bisa jadi di case yang lain nanti ini ada di pihak ketiga gitu. Ini script language-nya menggunakan PHP, jadi kalau kita browse nanti ini file file REST API-nya tadi, ya, file JSON-nya, maka akan keluar ini hasil validasinya gitu. Nanti kita uji coba. Oke, ini seperti biasa untuk mendevelop suatu Flutter, kita main function dulu. Kita buat main functionnya, baru stateless widget, kemudian stateful widget, dan juga yang di luar blok ini ada independent function gitu. Karena kita menggunakan HTTP GET ataupun HTTP POST, maka kita akan download dulu package-nya dari internet nanti. Oke, tidak berlama-lama, mari kita langsung melakukan coding. Oke, seperti yang pertama tadi, kita buat dulu main function, main. Kemudian di sini run app, my app. Oke, ini adalah main functionnya. Kemudian kita buatkan stateless widget, stateless w, kemudian ini my app. Oke, kemudian yang ketiga kita buatkan stateful widget, stateful w, ini terserah kita, kalau yang nanti di file PowerPoint namanya homepage, tidak masalah. Oke, ini
kita selesaikan dulu. Kita membuat application barnya, name-nya ini material application. Oke, kemudian sini home, scaffold, kemudian app bar, kita buat title-nya, teksnya berupa tulisan show data on table. Oke, ini penampilannya, kita tampilkan dia di tengah, refactor, enter. Kemudian kita buang tulisan debug-debugnya itu, debugnya tadinya defaultnya itu adalah true, kita false-kan supaya lebih rapi. Oke, ini kita tambahkan cons supaya dia lebih rapi juga. Oke, selanjutnya ini nanti akan memanggil bodinya, akan memanggil file script di bawah namanya homepage. Oke ya, jadi body ini homepage dia akan memanggil ke sini. Oke, coba ini kita run dulu. Start debugging. Jadi sampai saat ini kita hanya menampilkan dulu application bar ataupun title ataupun judulnya. Di sini ada nanti tulisan show data on table ya. Oke, jadi kita tunggu saja dulu. Ini memakan waktu kira-kira setengah menit sampai 1 menit. Tapi nanti kalau update teks ataupun tulisan, kita bisa menggunakan hot reload, itu paling 3 detik dia langsung sudah update. Jadi supaya datanya tidak tabrakan-tabrakan, kita tunggu saja ini ya sampai selesai. Sampai selesai nanti berarti kita sudah nanti membuat judulnya ataupun application barnya. Tapi tujuan kita tadi adalah untuk membuat data yang ada di dalam database, kita show-kan dia di dalam screen layar monitor kita dengan format table gitu. Baik, kita tunggu saja sebentar. Kalau sudah nanti baru kita lanjutkan mengkonfigur ini. Dan untuk supaya cepat, rekan-rekan tidak bosan, ada beberapa nanti blok-blok, tinggal saya copy paste aja ya. Tapi alurnya bagaimana mendevelop akan saya tunjukkan supaya videonya nanti tidak terlalu lama. Seperti video yang sebelumnya ini, itu yang project 007B itu lebih daripada 1 jam. Jadi kawan-kawan mungkin terlalu lama menontonnya sehingga bosan dan juga mungkin akan banyak tergerus data paketnya. Jadi saya akan simpulkan. Baik rekan-rekan, ini sudah tampil ya application barnya itu show data on table gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi PowerPoint dulu. Oke, karena kita di sini nanti akan mengconvert ya, ini kita parkir dulu dari data JSON ke data model, maka kita buatkan dulu konverternya. Oke, kita membuat konverternya ya. Jadi kita buatkan konverternya itu namanya di dalam satu file data underscore model dot. Oke. Jadi yang mau kita mau kita convert adalah nama field-fieldnya itu ini. Ada SN, ada name, ada address, ada lat long. Ini adalah data di dalam nama-nama field di dalam database MySQL. Demikian juga di JSON. Tapi untuk nanti di convert dia ke model, nanti nama ini akan kita kasih
kita rubah, kita kasih nih nama belakangnya itu ada tambahan angka 1, kira-kira demikian. Baik, jadi kita convert dulu ya rekan-rekan. Oke, udah tadi ini kita buat kelasnya, kelas data model. Oke, kita akan lakukan dulu, kita deklarasi dulu dia, string. Oke, yang mau kita deklarasi adalah SN1, ya, serial number, atau ini sebenarnya ID, tapi udah karena kadung tertulis SN nggak apa-apa lah. Habis itu tadi name 1, kemudian address 1, kemudian satu lagi lat long, lat lng 1. Ada 4 field. Ini bisa kita lihat sekali lagi ya. SN1, name 1, address 1, lat long 1. Oke. Ini sudah kita deklarasi. Sekarang kita buat data modelnya, data model. Oke. This dot, yang pertama tadi SN ya, SN 1 sama dengan, oke, yang berikutnya identik dengan ini, name 1. Oh, this-nya terlebih dahulu, this name 1 sama dengan blank dulu ya. Berikutnya this address 1 sama dengan blank. Terakhir this lat lng 1 sama dengan blank. Oke. Selanjutnya kita buat factory-nya. Factory data model from JSON 1. Ini hanya nama ya, terserah kita. Kita mau menaruh apa saja di situ, tidak masalah. Oke. Ini map string, koma dynamic. Ini JSON. Oke. Data model from JSON dynamic. Oke, sekarang kita buat return-nya. Return data model ini SN1 dulu, JSON SN. Berikutnya name 1, JSON name. Berikutnya address 1, JSON address. Berikutnya yang terakhir lat long 1,
JSON ini lat underscore lng sesuai yang ada di table ataupun di script PHP-nya. Oke, jadi ini rekan-rekan sudah kita buatkan suatu converter yang merubah data apabila masuk data SN ke data model menjadi SN1, name menjadi name1, address menjadi address1, lat underscore lng menjadi lat lng1. Ini adalah konverternya untuk merubah dari JSON ke data model supaya bisa ditampilkan di layar monitor. Oke. Selanjutnya kita karena membuat asinkronus ya, kita kan akan membuat fungsi asinkronus. Nanti akan kita kasih nama fungsinya get data gitu ya. Nah, get data. Jadi kita harus mengikut sertakan yaitu package-nya. Jadi karena menggunakan HTTP ya. Jadi kita panggil dulu paket-paket yang terkait. Pubdev ini pasang HTTP. Oke, cari HTTP ini, kemudian installing. Oke, ini dia dependencies-nya ya. Ini kita kopikan ke dependencies. Copy. Ini dependencies ada di pubspec. Oke, dia di sini dependencies ini. Ya, kita copy paste ke sini. Kemudian kita get atau download dia, get package, klik ini. Oke, dia akan proses mengget data yang berkaitan dengan HTTP. Sambil itu jalan, kemudian ini kita kopas juga ke script kita. Oke, masukkan ke script main script kita di sini, kopas, HTTP. Oke, selanjutnya karena kita mau mengkonvert dari data tadi ke file JSON, kita membutuhkan juga converter. Import dot convert. Nah ini. Oke. Kemudian satu lagi karena kita akan mengconvert menggunakan ini script yang udah kita bikin di data model, itu harus kita include juga import data model dat. Oke, sudah lengkap semuanya. Baik. Ini kita rapikan, kita kasih cons di sini biar garis-garis bawahnya hilang ya. Oke. Sekarang kita akan membuat, kalau kita lihat data di sini ya, ini kita buat fungsi yang untuk mengambil data dari res API. Jadi kalau di sini ada res API di kiri ini kan sudah ada di file JSON-nya. Kita uji terlebih dahulu file JSON-nya ya. Ini file JSON-nya, bisa kita lihat dia di table JSON-nya. Oke, saya masuk dulu ke ke file kita, ketemu dengan sum, htdocs, kemudian tadi table, JSON. Nah, ini filenya. Oke, jadi ini database yang akan dipergunakan sama IP-nya. IP-nya bisa kita tengok harus sesuai ya. Kita tengok dulu IP lokal saya, IP config. IP saya IP 192.168.100.100. Makanya di sini tadi IP 192.168.100.100. Oke, jadi file ini coba kita browse dulu ya datanya. Sebelum lanjut kita ke sini, ini kita uji coba dulu ini. Kita uji coba dulu datanya. Oke, kita menggunakan authorization key-nya juga ya. Kita tengok sini kan ini ada key-nya di sini ya. Makanya kita ikut sertakan. Oke, ini kita tes dulu.
Kita tes, copy, apa yang terjadi. Oke, data sudah keluar ini ya, data JSON-nya ini coba kita validasi apa ini sudah valid ini datanya, data JSON atau jangan-jangan ada yang error atau tidak sesuai dengan kriteria JSON. Ini kita copy, kita validasi dia di JSON link. JSON link, kopas tadi ke sini, ya. Lalu ini kita validasi, benarkah atau masih ada yang salah. Ini klik sini, validate JSON. Resultnya adalah JSON valid. Jadi ini sudah sesuai dengan format JSON, jadi sudah benar. Jadi sama dengan yang di data PowerPoint itu, ini ya. Ini nanti ada ini, ini format JSON-nya, udah benar dia. Oke. Karena dia sudah benar, makanya ini kita next-kan, lanjut untuk mengambil data JSON ini dari sisi Flutter. Makanya kita buat suatu fungsi asinkronus. Jadi fungsi asinkronusnya itu, oke, ini akan kita buatkan. Kalau deklarasi ataupun membuat fungsi itu selalu di sini, rekan-rekan. Jadi yang berkaitan dengan fungsi asinkronus ini kan ada, kalau kita tengok nanti di sini ada, coba kita lihat dulu, ini ya, ada beberapa yang harus kita deklarasi. Baik, jadi kita kopas dulu ya. Jadi kalau mengetik nanti terlalu lama videonya, jadi saya kopas saja sebentar. Nah, ini kita buatkan dulu, kita deklarasi dulu variabel-variabel yang terkait dengan itu. Salah satunya untuk fungsi untuk mengget data itu, ini dia ya. Kita nanti ada di menggunakan ini. Oke, saya copy dulu untuk get datanya, nanti saya akan jelaskan. Ini kita kasih apa namanya? Garis gitu, batas sehingga gampang untuk melihat mana yang baru di copy paste. Oke, kita kopas ke sini. Nah, baik rekan-rekan. Jadi yang baru saya copy itu adalah yang ini ya. Sekarang kita jelaskan. Nah, kita ini adalah fungsi asinkronus ya. Jadi dia akan mengambil data yang inilah tadi yang kita browse tadi ya. Jadi data URL kita itu di 192.168.100. Kebetulan saya sudah pakai portnya itu ke 8087. Kalau rekan-rekan masih standar atau default, ini nggak usah pakai port pun atau port dia 80, dia sudah jalan. Saya taruh dia di dalam folder table, nama filenya ini, json.php, kemudian authorization-nya yang ini. Nah, jadi ini tadi yang udah kita uji coba dan dia sudah berhasil. Jadi artinya posisi kita sekarang itu sudah di sini. Nah, sudah di sini. Jadi kalau dia nanti di running, dia nanti akan masuk dia ke dalam sini. Oke. Jadi ada nanti di sini kalau kita, kebetulan saya panggil lagi di sini ya. Oke. Nanti akan bisa kelihatan di konsol sini kalau data ini di running. Oke, untuk gampangnya nanti supaya data yang baru di copy kelihatan, ini saya hapus dulu ya di tanda batas-batasnya supaya nanti yang baru langsung ketahuan. Oke, ini adalah untuk fungsi get data untuk mengambilnya. Oke, selanjutnya kalau dia sudah dapat dia ke sini, ini data model sudah kita bikin tadi untuk mengkonvertnya, ya. Jadi sekarang kita akan mengambil data, yaitu kalau yang ini tadi, ya, ini tadi udah kita bikin, merubah dari data JSON ke data model ini ya, supaya bisa ditampilkan di sini. Oke, selanjutnya kita ini tadi barusan ya sudah bisa udah kita buatkan. Nah, supaya dia tampil, ini bisa langsung kita coba eksekusi juga bisa, tapi kita untuk run-nya harus kita bikinkan terlebih dahulu. Oke, ini status fungsi ini yang get data tadi ini ya, nah ini harus
ini state dulu. Jadi pada saat get, ini kan baru fungsinya. Nah, kalau dia mau dijalankan ini nanti akan tampil dia di sini. Ada nggak kita lakukan print di sini? Nah, kalau mau ditampilkan nanti kita langsung print di sini ya. Ini resultnya nih. Nah, jadi kalau kita print dia di sini, print, print. Oke, ini tadi result. Nah, untuk dalam pendevelopan kita pakai print nggak apa-apa, tapi kalau menjadi production dia nanti sudah mau digunakan print ini harus kita buang. Oke, jadi kalau kita run ini, ya, ini nanti data yang diambil ini akan kelihatan dia di sini. Memastikan bahwa data itu, nah jadi cara membacanya di sini adalah ya result ini JSON decode. Jadi teks yang dikirim tadi itu, ini sambil jalan ya, ini, ya kan, di encode dia di sisi back end ini istilahnya, di front end dia di decode supaya tampil hasilnya. Habis itu hasil decode-nya bisa langsung kita baca nanti di posisi di sini, di konsol. Setelah itu dia kita convert supaya nanti bisa di-show-kan di dalam smartphone kita. Oke, coba kita tunggu. Ini masih run dia ya. Oke. Jadi nanti judulnya tadi di sini show data on table, dan juga hasil running ini get data kita ini nanti akan bisa kita lihat di layar. Maksud saya di debug konsol di sini. Coba kita tunggu sebentar. Nah, ini. Rekan-rekan bisa lihat kan? Ini kan adalah datanya tadi. SN, name-nya, address-nya, lat long-nya tampil. Nah, jadi posisi kita sekarang, tapi belum tampil di layar monitor sini karena belum selesai. Ini hanya masih di konsol itu pada tahap proses develop bisa kita lakukan atau bisa kita lihat. Oke. Jadi posisi kita sekarang itu sudah berada di sini. Sudah kelihatan dia. Oke, sekarang selanjutnya setelah kita lakukan tadi di sini get data ya, kemudian kita akan membuat suatu fungsi data list. Oke, kita buat fungsi data list, kita kopas dulu, nanti saya akan jelaskan. Ini data list, satu directory ya, copy. Oke, ini kita buatkan dulu di sini. Ini. Oke. Oke, mari kita baca. Jadi dia di sini, ini kita kecilkan dulu ke bawah. Ya. Ini adalah data model tadi konverternya ya, ini. From JSON 1, saya ambil dulu yang itunya ya, from JSON 1. Ini from JSON 1. Jadi list yang ada tadi katakanlah yang udah kita lihat ini, kan ada tadi di sini, panjangnya di sini ya, kita lihat tadi di sini. Nah, ini kan adalah dari JSON. Kemudian ini array-nya ini di-convert lah dia ke data model, kemudian ditampilkan. Oke. Nah, setelah itu di sini kan fungsinya kita bikin namanya name list ya. Nah, jadi setiap field, contoh kita tengok di sini ya, ini data model, name list ini kita rubah. Nah, ini untuk SN1, ini kan hasil convert ke data model, SN ke SN1, name ke name 1, address ke address 1.
kemudian lat long ke lat long 1. Oke, ini adalah data listnya. Kemudian ini nanti kan akan ditampilkan. Jadi coba kita lihat di sini untuk data override-nya ya. Oke, ini di init state, tadi dia sini sudah, kemudian sekarang kita masuk ke build context. Build context. Oke, kita ambil ke build context di sini. Kita kopas dulu biar tidak terlalu lama video kita. Baru saya akan kasih tahu. Oke, ini yang bawaannya menjadi ini dia. Oke ya. Oke, kita hapus. Jadi data list tadi yang di bawah sini, ini ya, apabila dia apabila data listnya itu dia istilahnya loaded, artinya punya data, ada yang di load gitu ya, maka data listnya dikeluarkan. Sementara dia kalau tidak loaded, artinya data yang di query itu tidak ada atau error, maka atau belum selesai, maka di layar monitor akan ditampilkan ini kursor yang muter-muter, circular progress indicator. Jadi misalnya data banyak akan di load juga, dia akan muter-muter menandakan bahwa belum selesai gitu. Oke. Nah, jadi kalau dia ini akan ditampilkan maka akan diproses ini. Kalau dia misalnya belum selesai akan diproses ini. Proses ini adalah ini kan if else. If dia loaded, tampilkan. If dia misalnya belum selesai, tampilkan data circular progress. Oke, ini kita coba run. Ini seharusnya datanya sudah bisa ditampilkan. Tapi kita lihat dulu lah. Ya rekan-rekan, nanti sebenarnya ini bisa juga kita typing, kita ketik seperti waktu membuat data model ini kena sikit, ya saya buatkan tadi ya, saya ketik langsung. Tapi kalau yang di sini kalau kita ketik nanti misalnya tidak kita copy paste, ini nanti bisa jadi videonya ini bisa kayak video sebelumnya, persis sebelum ini yang di project 007 7B itu 1 jam lebih. Nah, jadi mungkin tidak efektif ya. Makanya untuk efektivitasnya beberapa blok itu per blok di sini enggak kita ketik semuanya, kita kopas aja per blok tapi urut-urutannya rekan-rekan biar tahu supaya waktunya efisien dan efektif juga. Oke, udah mau selesai, sedang diproses akhir, akan tampil nanti yaitu tulisan show data on table di sini, nanti baru data yang di hasil. Nah, rekan-rekan udah muncul nih ya. Ini data yang ditampilkan. Ini coba kita lihat. Ini bisa kita scroll. Kenapa bisa dia kita scroll? Coba kita tengok di sini. Karena dia menggunakan list view yang udah beberapa kali list view itu ada children-nya. Jadi widget itu bisa nanti di dalamnya ada beberapa widget. Tapi kalau dia tidak ada children-nya, dia cukup hanya menampung 1 widget. Coba kita lihat, ini datanya nomor 11, ya sampai 11 ya. Oke. Coba kita lihat tadi di sini, itu bisa juga di data sini, ya. Data JSON-nya ini nomor 1, nomor 2, sampai nomor berapa dia? Sampai nomor 11. Di sini pun bisa juga kita lihat itu tadi di database-nya, pasti juga dia datanya sampai nomor 11. Oke, coba kita lihat. Itu tadi namanya ada di name list. Name list ini
SN, name, address, lat long. Coba kita lihat, nah sampai nomor 11. Jadi data yang ada di dalam database, ya, data yang ada di dalam database, kemudian menggunakan apa namanya, kita ambil dia ya sama juga dengan metodologi menggunakan REST API ya. Jadi JSON file dia, jadi kalau dia di query berupa file JSON, kalau kita browse tadi udah nampak. Kemudian hasil file JSON itu kita decode supaya bisa tampil di dalam, nah ini tampilan ini di dalam konsol kita itu di decode. Tapi hasilnya ini belum bisa langsung kita tampilkan dia di dalam table, makanya kita perlu converter data model, kemudian kita convert, kemudian list yang tadi JSON itu sekarang udah berupa list di dalam data model, baru bisa kita tampilkan di dalam table Flutter. Oke, itu ini tadi sudah saya jelasin. Kemudian ini adalah file untuk REST API-nya ya, file JSON-nya untuk mengambil data dari database dalam bentuk JSON. Kemudian ini seperti biasa, mendevelop secara basic ini, ada 3 main function, stateless widget, sama stateful widget. Sementara ini adalah apabila kita mendevelop function yang independen di luar yang 3 fungsi ini. Oke, ini konverternya, tadi ini data JSON ataupun data yang di dalam database, field-fieldnya melalui konverter data model ini akan namanya berubah menjadi SN1, NEM1, ETHER1, dan lalong1. Oh ini ada perubahan ini dikit ya, ini udah saya rubah namanya menjadi lat, ini huruf besar LNG1 ini. Ini sehingga setelah di-convert dia ke data model, bisalah kita tampilkan dia di dalam table yang ada di Flutter. Ini fungsi get datanya ya. Kemudian ini build konteksnya untuk if else-nya ya. If dia loaded, tampilkan query atau eksekusi fungsi data list. Apabila dia belum loaded, tampilkan circular progress indicator, yaitu kursor yang muter-muter gitu. Kemudian ini data listnya tadi, ini mau kita taruh berapapun, ini cuma 2 field saya taruh ya. Misalnya mau 3, mau 4, mau 5, mau 10 pun field ditambahkan, ini bisa ditampilkan di sini gitu. Tinggal kopas, kita edit field-fieldnya nih tadi, SN, ada lat long, ada name, ada address gitu. Oke, ini data converternya ya, udah ada saya jelasin juga tadi satu, ini data converter to data model. Kemudian untuk listnya kita kasih namanya name list supaya kita bedakan dengan yang lain gitu. Nah ini data model kita show ke dalam table menggunakan list view ini, langsung kelihatan. Jadi itu rekan-rekan kegiatan kita malam ini, yaitu menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam kita show datanya dalam bentuk table menggunakan Flutter. Jadi apabila ada rekan-rekan yang katakanlah mau bertanya atau mengasih komen, silakan bikin komentarnya di deskripsi. Apabila rekan-rekan merasa bahwa pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan belum subscribe, silakan mensubscribe channel ini, kemudian like dan share. Terima kasih, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye-bye.